Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Isda Pahlawan Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan musikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi adalah alih wahana puisi yang dibawakan oleh seorang penyair dengan cara dinyanyikan. Nah, di sini maksudnya puisi ini baris-baris atau menarik puisi ini dinyanyikan, dan dalam hal ini terjadi pengkolaborasian antara sastra dengan musik. Tujuan dari alih wahana ini adalah agar audiens yang tadinya kurang paham menjadi paham, yang tadinya tidak bisa mendapat gambaran isi puisi bisa menjadi tahu isi puisi yang dibawakan penyair. Musikalisasi puisi juga memiliki manfaat. Nah, artinya di sini ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita membuat ataupun puisi itu diiringi musik sehingga menjadi sebuah musikalisasi puisi. Nah, ini sangat asik sekali kalau kita membaca puisi, kemudian melakukan puisi sehingga menjadi sebuah musikalisasi puisi. Nah, ini adalah pembelajaran yang sangat menarik dan tentunya membuat kita lebih enjoy, lebih relax, dan tentunya lebih menantang. Nah, karena memang pengkolaborasian ini adalah sebuah harmonisasi antara musik yang menjadi pengiring dan juga puisi yang dibacakan. Oleh karena itu kita juga membutuhkan konsentrasi. Nah, berikut ada beberapa yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah dapat membangkitkan imajinasi audiens. Ini imajinasi audiens akan dapat bangkit karena puisi yang dibacakan kemudian dimusikalisasi, ada musiknya. Nah, ini sangat memberikan sebuah rasa ataupun cita rasa yang lain daripada yang lain. Kemudian yang kedua adalah mempermudah audiens untuk memahami makna dari isi setiap bait puisi. Jadi setiap bait puisi ini akan lebih mudah untuk dipahami, ya. Kemudian yang ketiga adalah penyair dan audiens. Kemudian yang ketiga, penyair dan audiens lebih bisa menghayati setiap bait puisi. Nah, ini lebih penting. Kemudian yang keempat, tidak hanya sekedar pentas seni, karya sastra musikalisasi puisi ini juga bisa dijadikan sebagai media hiburan. Kemudian ada beberapa cara membuat puisi setelah mengetahui definisi, tujuan dan manfaat musikalisasi puisi. Apakah kamu tertarik untuk membuatnya? Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Tentunya menarik ya, pastinya. Nah, biasanya pada mata pelajaran di sekolah-sekolah Indonesia ada saatnya kamu diberi tugas seperti ini loh. Misalkan itu menandakan kalau musikalisasi puisi bukan hal yang kuno. Kamu bisa berekreasi dengan aransemen yang akan mampu gunakan pada puisi pilihan kamu. Nah, ini dia beberapa cara untuk membuat musikalisasi puisi. Nah, ada beberapa cara ini memang ketika kita membuat sebuah musikalisasi puisi, puisinya lebih enak untuk dibacakan. Kemudian ada urutannya. Yang pertama adalah memilih puisi. Nah, pada tahap ini kalian memilih puisi yang paling kalian sukai, yang paling kalian bisa dari lagu-lagu, misalkan puisi-puisi tentang percintaan, puisi-puisi tentang kepahlawanan, puisi-puisi tentang perjuangan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Nah, ini pada tahap ini kamu harus memiliki puisi yang akan kamu beri irama nantinya yang dikolaborasikan dengan musik. Kamu boleh memilih karya-karya penyair Indonesia yang menurut kamu cocok untuk dimusikalisasi puisi, ya. Tapi tidak ada salahnya misalkan kamu menciptakan puisi sendiri. Nah, ini lebih unik dan tentunya lebih menarik apabila yang dimusikalisasi itu adalah hasil karya puisi kamu sendiri. Nah, ini tentunya lebih menantang ya kalau memang puisi itu adalah hasil dari karya kamu sendiri, dan memberikan sebuah tantangan yang tentunya menarik ya,
ketika kita mencoba memilih puisi pada tahap yang pertama ini. Maka pemilihan puisi yang tepat sehingga kita bisa mengkolaborasikan dengan musik, nah akan menghasilkan musikalisasi puisi yang keren. Jadi pilihlah puisi yang menurut kalian gampang, kemudian bisa diadaptasi ataupun dikolaborasi dengan musik, sehingga nanti hasilnya juga maksimal ya. Kemudian pada tahap yang kedua adalah memahami setiap bait puisi. Nah, pada tahap ini menjadi tahap yang paling penting. Kamu harus bisa memahami makna dari setiap bait puisi yang akan kamu musikalisasi. Jadi kamu harus paham bait-baitnya, larik-lariknya, diperhatikan dengan seksama. Kemudian pada tahap ini kamu harus peka dengan perasaan yang timbul pada karya puisi, karena memang beberapa komponen puisi yang bisa membuatmu dalam memahami, yang bisa membantumu dalam memahami makna puisi adalah tema. Ada temanya tentang apa? Tentang keluargaan, tentang pendidikan, ataupun tentang persahabatan dan sebagainya. Suasana yang diciptakan dari puisi itu sendiri. Kemudian irama. Nah, irama ini sangat penting karena memang ketika iramanya misalkan perasaannya sedang sedih atau marah, nah ini berkaitan dengan nada puisi yang nanti akan dibacakan. Nah, kemudian ketika kita bisa memahami setiap bait puisi ini, maka pada akhirnya kita bisa menghasilkan puisi yang nantinya akan dikolaborasikan dengan musik, dengan suara musik, apakah musiknya itu slow dan atau musiknya mendayu-dayu, menyentuh kalbu dan lain sebagainya, maka sangat disesuaikan dengan isi setiap bait puisi. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan jenis alat musik. Ini sangat penting. Ya, alat musik sederhana saja sebenarnya bisa digunakan sebagai instrumen, sebagai pengiring atau sebagai kolaborasi antara puisi yang dibacakan dengan alat musik. Nah, untuk menentukan alat musik yang akan kamu gunakan untuk mengiringi musikalisasi puisi, pilihlah alat musik yang mahir kamu mainkan, misalkan gitar. Ini memang gitar ini lebih gampang untuk dipilih dan dimainkan, karena dengan gitar ini kita bisa menentukan irama-iramanya. Nah, ataupun alat-alat musik yang lain seperti pianika ataupun piano juga bisa digunakan. Nah, alat musik juga disesuaikan dengan aransemen yang akan kamu buat. Maka pilihlah alat musik yang bernada lembut seperti gitar, piano, organ, suling, harmonika, dan alat-alat lainnya. Nah, ini beberapa pilihan yang bisa menjadi opsi atau menjadi tujuan kalian dalam menentukan alat musik yang paling sesuai dan alat musik yang paling tepat dengan puisi yang sudah kamu pilih tadi. Maka pemilihan alat musik ini disesuaikan dengan isi dari puisi yang tadi sudah disebutkan pada tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua itu kan tadi sudah disebutkan tentang isi daripada puisi. Nah, kemudian yang keempat adalah menciptakan notasi nada. Pada tahap ini merupakan tahap di mana kamu mengaransemen notasi nada untuk mengiringi puisi. Pilihlah nada yang paling cocok dengan makna yang ada di setiap bait puisi. Artinya kamu tadi sudah paham ya, pada tahap yang kedua sudah paham daripada isi puisi itu. Nah, kemudian kamu harus paham dulu bagaimana karakteristik puisi yang akan kamu musikalisasi. Maka setiap nada akan mewakili perasaan tertentu seperti perasaan senang, sedih, resah, mungkin perasaan kecewa, marah, dan juga bisa mewakili ya. Tetapi memang kita mengakui pada tahap ini memang untuk menentukan hal itu cukup sulit, tapi kamu pasti bisa melewatinya, apalagi apabila kamu rajin mengolak-ngulik nada, sehingga kamu akan menemukan aransemen yang bagus sesuai dengan puisi. Apalagi apabila misalkan puisinya berisi tentang sebuah kecewaan ataupun kemarahan,
atau puisi tentang rasa kesedihan. Misalkan kita menceritakan tentang kematian seorang pahlawan, atau mungkin perjuangan ibu, kemudian saudara kita yang sudah meninggal atau ibu kita yang sudah meninggal, kemudian jadikan sebagai puisi. Maka mungkin musik yang ditentukan mungkin musiknya musik slow karena sedih. Nah, pada tahap ini kamu harus bisa menciptakan notasi nada yang sesuai, misalkan seperti pilihan alat musiknya gitar. Ini lebih gampang ketika kamu mempraktikkan, kamu membuat di kelas dengan alat musik gitar ini. Selain praktis, juga banyak notasi yang bisa diciptakan dan tidak bahasa tidak ribet ya dengan gitar ini. Dan juga hasilnya, kalau memang permainannya ataupun notasi yang diciptakan sangat menarik, dikombinasikan dengan puisi yang sudah kamu ciptakan, maka hasilnya juga akan sangat baik. Nah, menciptakan notasi ini memang ya kita harus punya keahlian tertentu, karena tidak semua orang juga bisa bermain alat musik. Misalkan kalian belum mampu menciptakan notasi yang baik, jadi bisa kalian meminta bantuan kepada seseorang yang memang paham betul dalam menentukan ataupun notasi musik yang disesuaikan dengan puisi yang mungkin sudah kalian siapkan untuk dimusikalisasi ataupun dinyanyikan. Nah, ini memang sangat penting pada bagian di tahap ini. Kemudian yang kelima adalah menampilkan hasil karya musikalisasi puisi. Nah, karya yang sudah dikolaborasikan, musiknya sudah ditentukan, kemudian puisinya sudah kalian ciptakan, maka menampilkan hasil karya ini sangat penting. Ini bagian penampilan. Nah, ini merupakan tahap terakhir. Apabila semua komponen sudah siap, maka kamu sudah bisa menampilkan hasil karyamu. Nah, percaya diri menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam penampilan kamu. Nah, maka tanpa ada kepercayaan diri, apa yang kamu pentaskan setelah kamu persiapkan dari pemilihan puisi, kemudian menentukan alat musik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Maka persiapan yang matang ini sangat bergantung kepada di 4 tahap 1, 2, 3, sampai 4 tadi yang sudah disampaikan. Jadi dengan persiapan yang matang. Kemudian tip membuat musikalisasi puisi. Ternyata puisi ini merupakan karya sastra yang istimewa sekali. Mengapa bisa demikian? Memang ketika berpuisi ini memang mewakili perasaan hati seseorang, curahan hati. Jadi sangat istimewa. Kita bisa mengungkapkan sebuah perasaan dalam bait-bait puisi. Hanya dalam puisi ini yang dapat dimusikalisasi, sedangkan karya sastra lain tidak. Akan tetapi perlu diingat, iringan musik harus sesuai dengan makna dari setiap bait puisi. Jangan sampai puisi yang sudah dibuat malah berubah makna karena salah satu aransemen musik terlihat sulit. Nah, oleh karena itu, tentukan aransemen musik yang menurut kalian mudah, tidak terlalu sulit. Nah, tenang saja ya. Karena ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Salah satunya adalah dengan cara membuat musikalisasi puisi. Ya, ada beberapa tipsnya ya, nanti akan ditentukan. Nah, tip membuat musikalisasi puisi ini memang bisa dibilang sebagai sebuah cara, sebuah pedoman, atau bisa dibilang sebuah acuan ketika nanti kita akan membuat sebuah musikalisasi puisi, agar musikalisasi puisi yang dipentaskan hasilnya maksimal. Dan tentunya tujuannya ketika dipentaskan ya memberikan seseorang tertarik dengan pentas yang cukup menarik.
Oleh karena itu, perlu diperhatikan tips-tips membuat puisi yang nanti akan disampaikan ini dengan seksama ya. Jadi perhatikan satu persatu urutannya sehingga kalian tidak merasa kesulitan ketika nantinya kalian membuat musikalisasi puisi. Dan nanti kalian juga diharapkan bisa membuat musikalisasi puisi. Nah, masih bersama tentunya Isda Pahlawan channel yang memberikan sebuah inspirasi untuk kita semua ya. Jangan lupa yang belum like dan subscribe, tinggal menekan jempol kemudian subscribe ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, tip membuat musikalisasi puisi seperti yang tadi disampaikan harus benar-benar disiapkan. Ada beberapa tipsnya yang nantinya dijadikan sebagai pedoman untuk membuat sebuah musikalisasi puisi yang tentunya nanti hasilnya akan sangat menarik ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu karya, buatlah karya itu sebaik mungkin. Jadi kita termotivasi karena dengan sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga pada nanti hasilnya sangat menarik. Nah, ada beberapa tips yang perlu kalian coba. Yang pertama adalah pilihlah puisi yang kamu suka. Nah, tip pertama adalah memilih puisi yang kamu suka. Tidak hanya soal kalimat yang ditulis di tiap bait, tetapi juga makna yang tersurat di dalamnya. Nah, hal ini sebenarnya sederhana saja, namun sering dilupakan. Nah, apabila kamu suka dengan sebuah puisi apapun ya misalnya, maka kamu juga akan semangat saat menguliknya, memperhatikan isinya. Nah, ini nanti yang dituntut, nanti dari belakang ada contoh puisi dari sebuah lagu ya. Kemudian kamu menentukan isi dari puisi tersebut, makanya diperhatikan ya. Nah, ketika kita menentukan isinya, maka puisi kita harus menentukan kalimat per kalimat sehingga saat kita membuat sebuah penafsiran, di sini adalah kaitannya dengan tafsiran. Jadi ketika memilih puisi, tafsirkan dulu puisinya. Kira-kira ini puisi menarik apa enggak ya? Apa tidak ya? Kalau memang puisi ini menarik, kemudian ketika di aransemen dengan musik, digabungkan, dikolaborasikan, seseorang yang mendengar, seorang yang menyaksikan penampilan kita, perform kita, akan terhipnotis, akan tertarik, akan suka. Maka itu adalah tolak ukur bahwa penampilan musikalisasi yang kita tampilkan itu sukses. Jadi kalau kita membuat sebuah penampilan, kita harus meyakini bahwa apa yang akan kita tampilkan ini adalah merupakan penampilan yang baik, penampilan yang keren, penampilan yang menarik. Jadi jangan membuat asal-asalan. Nah, kalau dibuat asal-asalan ya nanti hasilnya pun tidak maksimal. Oleh karena itu disiapkan sedemikian rupa dalam pemilihan puisi ya, itu harus diperhatikan sebaik mungkin. Nah, ada beberapa tips yang perlu kalian perhatikan ya di tahap yang pertama ini, yaitu tentang bagaimana cara memilih puisi yang kamu suka. Kemudian yang kedua adalah selain pemilihan puisi tadi, yang perlu dicermati adalah alat musik yang sederhana. Jadi jangan berpikir menggunakan alat musik yang terlalu rumit. Jadi cari ataupun tentukan alat musik yang sederhana. Ya. Alat musik yang sederhana maksudnya apa? Ya. Jadi mengapa kita harus memilih alat musik yang sederhana? Karena pada saat musikalisasi puisi, kamu harus menghindari alat musik yang keras dan kasar. Gak mungkin ketika kita mau memusikalisasi puisi dibuat dengan drum. Bisa-bisa saja sih, cuma memang lebih cenderung alat-alat yang lembut, karena memang alat-alat yang lembut ini membawa suasana, seseorang yang mendengarnya akan tersentuh hati dan batinnya. Nah, oleh karena itu pilihlah alat musik sederhana tapi bisa menghasilkan irama lembut
dan merdu. Ini bertujuan agar audiens nyaman saat mendengar pertunjukanmu. Ya. Ketika audiens mendengar pertunjukanmu, maka pertunjukan yang kamu tampilkan akan sangat luar biasa. Ya, sehingga tentunya dengan membuat agar audiens tertarik. Ya, alat-alat musik yang digunakan itu apa saja yang sederhana, misalkan dengan gitar. Kadang-kadang kalau kadang-kadang alat-alat seperti gelas saja, suara gelas, beberapa jenis gelas itu juga bisa dijadikan sebagai alat musik yang sederhana sebagai pengiring musik. Kemudian setelah kamu memilih alat musik yang sederhana, nah ini tahap yang berikutnya adalah membuat aransemen yang cocok dengan makna puisi tadi. Ya, aransemen musiknya ini diperhatikan lagi agar ketika puisi itu dibacakan, kamu tidak merasa kesulitan. Ya. Ya. Tip yang cocok dengan makna puisi itu adalah, yang penting adalah jangan sampai kamu gagal menemukan makna puisi hanya karena aransemen yang kamu buat, yang kita ciptakan tidak cocok dengan maknanya. Ya, bayangkan kalau puisi yang isinya sendu, tiba-tiba dengan drum, padahal itu puisi kesedihan, breng 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 breng, itu tidak akan menyentuh seseorang, tidak akan tersentuh oleh puisi yang tidak sesuai dengan aransemen musiknya. Maka tahap ini perlu diketahui ya, tentunya masih bersama Isda Pahlawan Channel ya, channel yang didedikasikan untuk pendidikan sehingga pendidikan semakin maju ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk kemajuan channel ini. Nah, memang pemilihan aransemen yang cocok ya, tadi setelah tadi memilih puisi, aransemen yang cocok ini memang perlu penafsiran yang dalam, perlu penganalisisan, perlu menentukan itu dengan seksama, sehingga apa yang kita buat ini pada akhirnya hasilnya sangat maksimal. Kemudian yang keempat adalah cari referensi sebanyak-banyaknya. Referensi ini sebagai acuan, sebagai pedoman ketika kita akan membuat musikalisasi puisi. Nah, tip yang terakhir adalah mencari referensi banyak-banyak. Bila kamu memiliki banyak referensi, tidak menutup kemungkinan kita menjadi lebih kreatif ya, sangat mengulik maknanya, kemudian nadanya. Nah, ketika kamu merasakan hal yang lebih mudah menemukan karya musikalisasi musik di internet atau di beberapa channel YouTube, ini bisa jadikan sebagai referensi. Misalkan saya mau membuat sebuah musikalisasi puisi, klik contoh musikalisasi puisi di mesin pencarian YouTube, maka kita akan menemukan beberapa contoh-contoh yang sudah ada di YouTube. Nah, contoh-contoh ini bisa dijadikan oleh kalian sebagai dasar atau sebagai pegangan ya, saat kita menciptakan musikalisasi puisi. Jadi dijadikan sebagai sebuah referensi. Dan ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan pada saat di tahap ini kalian bisa menciptakan ataupun menemukan ide ya, jadi meningkatkan kreativitas kalian dalam membuat sebuah musikalisasi puisi yang nanti akhirnya musikalisasi puisi itu bisa menghasilkan sebuah karya yang fenomenal ya. Kan merupakan suatu kebanggaan apabila kita menciptakan musikalisasi puisi. Nah, alat-alat yang digunakan dalam musikalisasi puisi antara lain ya, salah satu cara membuat musikalisasi puisi ya adalah dengan menggunakan alat musik ya.
jelas ini alat musik. Nah, alat musik yang digunakan dalam musikalisasi puisi ya ini banyak macamnya ya, tetapi pemilihan alat musik juga harus disesuaikan dengan topik puisi dan lokasi pementasan ya. Pementasan ini juga ketika mau ditampilkan di panggung ya, misalkan lokasi pementasan berada di lingkungan sekolah atau di panggung hiburan, di acara resmi pemerintah misalkan, atau di tempat-tempat yang memang sudah bisa ditampilkan, maka kita harus menyesuaikan ya. Misalkan dengan iringan piano ya, dengan iringan piano juga ketika puisi itu dinyanyikan dan dibacakan dengan dinyanyikan diiringi dengan musik, maka hasil yang akan diperoleh juga maksimal dan memberikan sebuah kesan. Nah, kesan yang diberikan atau salah satu yang digunakan ketika kita akan bermain atau musikalisasi puisi yaitu berupa alat musik gitar. Ini alat musik gitar ini sangat mudah sekali digunakan dengan petikan-petikan. Maka kalian memainkan gitar atau sebaliknya salah satu teman dari kalian bermain ataupun membacakan puisi yang dilakukan, maka akan menjadi musikalisasi puisi. Nah, nanti akan dicontohkan, ini adalah puisi dari Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air, jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di haribaan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di haribaan pertiwi. Harum
semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Nah, ini puisi yang dimusikalisasi, setelah dibacakan dengan musik maka menjadi musikalisasi puisi. Nah, tugas kalian adalah coba tentukan isi dari syair lagu Gugur Bunga yang tadi dipuisikan dan diiringi musik sehingga menjadi sebuah musikalisasi puisi. Tulis pada selembar kertas, kemudian tulis identitas nama kalian. Selamat mengerjakan, semangat, semangat.